Jika Mentari, biasanya banyak orang yang memanggilnya dengan Mentari ya, tapi terserah, boleh dipanggil apa saja, asal itu adalah nama saya. Oke. Untuk materi pertama, kita akan masuk di review materi semester yang lalu. Nah, materi semester yang lalu yaitu tentang dasar pemrograman. Sebetulnya tidak akan semuanya dibahas ya, ada beberapa hal yang paling penting untuk dibahas dalam materi ini. Pertama, tentang pemilihan. Nah, apakah itu pemilihan? Pada kenyataannya ternyata di kehidupan kita ya, di lingkungan sekitar kita, ternyata pemilihan itu banyak kita temui. Misalkan saja saya memiliki dana sekian, saya bingung mau membeli antara mau beli handphone dulu atau mau beli laptop dulu. Nah, semuanya itu adalah studi kasus pemilihan. Nah, dalam pemilihan kita akan menemui kondisi yang benar atau salah, ya. Jika digambarkan dalam bentuk flowchart, pemilihan ini menggunakan shape condition. Ada beberapa sintaks pemilihan yang bisa kita pilih. Contohnya pertama, yaitu sintaks if. If ini dia akan diikuti dengan kondisi yang ingin dicek ya. Jika kondisi itu ternyata terpenuhi, maka pernyataan di bawahnya akan dieksekusi. Nah, bagaimana jika salah? Jika salah berarti pernyataan di dalam if itu akan dilewati, tidak akan pernah dieksekusi. Untuk sintaksis yang lain, pemilihan, kita bisa menggunakan if else. Nah, kalau if else berarti ada dua kondisi yang mungkin, gitu kan? Kalau kondisi di dalam if terpenuhi, maka pernyataan satu yang akan dieksekusi. Tapi jika kondisi di dalam if itu tidak terpenuhi, maka yang akan dieksekusi adalah pernyataan dua atau pernyataan yang ada di dalam else. Ini adalah bentuk sintaksis lain untuk pemilihan, yaitu if, else. Nah, kalau bentuk pemilihannya ini, dia memiliki beberapa pilihan ya, yang jelas lebih dari dua. Ya, contohnya saja, jika kondisi satu terpenuhi, yaitu kondisi di dalam if, maka pernyataan satu dieksekusi. Nah, bagaimana jika tidak? Jika tidak, maka dicek dulu yang di bawahnya ya. Ini akan mengalami pengecekan secara berurutan. Else if dengan kondisi 2. Oh, ternyata kondisi 2 juga bukan. Maka pernyataan 2 dilewati. Lanjut lagi ke kondisi ketiga. Begitu seterusnya. Nah, perlu diingat ya, untuk sintaksis yang ini, pengecekan kondisi dilakukan dari atas ke bawah. Jika semua kondisi di dalam if maupun else if tidak terpenuhi semua, maka yang akan dieksekusi adalah pernyataan yang ada di dalam else, yang paling akhir. Ini contoh ya. Saya yakin adik-adik sudah pernah melihat contoh ini. Contoh ini adalah tentang belanja ya. Jika ternyata pada saat belanja itu totalnya itu masuk di variabel yang namanya bayar ya, lebih dari sama dengan 2 juta rupiah, maka akan mendapatkan kompor gas. Kalau lebih dari sama dengan 1 juta, maka akan mendapatkan hadiah teflon. Sampai dengan Anda belum beruntung gitu yang else ya. Nah, jika ternyata total belanjanya itu adalah 1.500.000, kira-kira dapat yang mana? Dapat kompor gas atau dapat teflon? Nah, yang jelas kalau 1.500.000 karena dia bukan lebih dari 2 juta, maka dia tidak bisa mendapatkan kompor gas. Jadi, orang tersebut yang total belanjanya 1.500.000 rupiah akan mendapatkan hadiah teflon. Gitu ya. Loh, kenapa kok enggak mendapatkan hadiah piring, padahal piring itu lebih besar sama dengan 500.000. Nah, 1.500.000 kan juga lebih besar dari 500.000. Nah, ingat tadi ya bahwa kondisi untuk sintaksis if, else itu akan dieksekusi mulai dari atas. Nah, yang akan dicek duluan itu adalah yang bayar lebih dari sama dengan 1 juta. Maka sudah memenuhi ya, otomatis akan kondisi itu yang akan dieksekusi.
Oke, kita lanjutkan. Nah, ternyata ada yang lain ya, selain selalu ada if-nya kalau pemilihan, yaitu kita bisa menggunakan switch case. Nah, switch case ini sebetulnya mirip saja ya dengan, paling mirip menurut saya dengan if else. Jadi dia banyak pilihan ya. Untuk switch case, maka kondisi itu kita tuliskan dulu di dalam kurungnya switch. Kemudian konstanta yang sesuai dengan kondisi tadi, itu ada beberapa konstanta akan kita tuliskan setelah keyword case. Nah, terus jangan lupa setelah itu kita berikan titik 2, baru di bawahnya kita tuliskan pernyataannya, titik koma. Setelah itu di baris bawahnya baru kita tulis break. Jadi untuk switch case kita membutuhkan break di setiap case-nya. Nah, bagaimana jika case 1, case konstanta 1 tidak memenuhi, case konstanta 2 tidak memenuhi? Ya berarti jawabannya selain itu, ya kondisinya ternyata tidak memenuhi semua. Oh, berarti yang dieksekusi adalah pernyataan default yang paling bawah sendiri. Nah, ini akan sangat mirip sekali dengan if else ya. Nah, sekarang manakah pilihan yang paling mudah? Kalau saya sesuaikan dengan soalnya atau pemilihan apa yang mau saya lakukan. Jika konstantanya itu atau kondisinya itu cukup simpel untuk dirumuskan, maka saya bisa menggunakan switch case. Gitu ya. Ini contohnya. User ya harus memasukkan angka mulai dari sebetulnya sih angka 1 sampai 7, tapi ternyata bisa jadi ya user itu memasukkan angka selain itu. Nah, berarti jika user memasukkan angka 3, nanti program akan mengoutputkan hari Rabu. Jika user mengoutputkan angka 12 misalkan, maka outputnya adalah maaf, angka yang Anda masukkan salah. Karena yang diinginkan di sini inputan angkanya hanya terbatas antara 1 sampai dengan 7. Tapi kita sudah benar memberikan informasi ke user tentang apa yang kesalahan yang dilakukan. Oh, ternyata angka yang Anda masukkan itu tidak ada di antara 1 sampai 7, ya. Nah, ini ada satu lagi untuk pemilihan. Ini cukup simpel ya. Kita menuliskannya hanya dalam satu baris, disebut dengan operator ternary. Nah, kalau operator ternary bentuk umumnya, condition yang akan kita cek itu ada di sebelah kiri sendiri, diikuti tanda tanya, kemudian jika benar, apa pernyataan yang harus dieksekusi. Kemudian titik 2, baru jika salah, apa pernyataan yang akan dieksekusi. Itu contohnya ada di bawahnya ya. Ada angka 5,5, nah ini tidak pakai inputan dari user, tapi pakai variabel yang sudah diisi langsung di dalam programnya. Ada variabel hasil, maka hasil itu nanti akan menyimpan hasil daripada kondisi yang akan dicek, outputnya dulu nanti akan disimpan di hasil. Contohnya nih, apakah angka itu lebih dari 0,0? Lah ini kan yang akan dicek, kondisi yang akan dicek, maka setelah itu diikuti dengan tanda tanya. Jika benar, maka kondisi true ya dikeluarkan suatu string bilangan positif. Kemudian dipisahkan dengan titik 2, jika false atau jika salah, maka akan di-outputkan kata-kata atau kalimat bilangan negatif. Nah, kira-kira 5,5 itu lebih dari 0, true atau false? True ya. Nah, jika true, maka outputnya kira-kira adalah angka atau 5,5 adalah bilangan positif. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita mencoba ke pertemuan yang lebih jauh ya daripada pemilihan sintaksis pemilihan dasar. Ternyata pemilihan itu juga bisa bersarang atau nested. Maksudnya bagaimana? Ternyata ada if di dalam if, gitu ya. Ada switch case, kemudian di dalamnya ada if else. Nah, itu bisa saja terjadi. Nah, kalau seperti ini, maka kondisi yang akan diseleksi pertama itu adalah yang paling luar. Nah, itu kan terlihat ya, kalau if-nya yang paling atas itu ada kondisi 1, kondisi 2, ternyata kondisi 2 itu ada di dalamnya kondisi 1.
dengan ciri-ciri if-nya seperti menjorok ke dalam. Nah, maka yang akan dicek pertama adalah if kondisi 1. Jika ternyata kondisi 1 tidak memenuhi, maka kondisi 2 tidak mungkin dicek. Langsung akan loncat ke else, ya, yaitu pernyataan X. Tapi jika memang kondisi 1 itu memenuhi, maka dicek lagi apakah kondisi 2 memenuhi. Begitu seterusnya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini adalah contoh dari nested pemilihan ya. Ini ternyata ada pengecekan. Nah, jika mempunyai kartu anggota, nanti kita menjawabnya dengan menggunakan apa ini? Pakai string ya, kartunya pakai string. Jika jawabannya itu adalah Y, ya, maka dicek lagi apakah totalnya, total belanja ya, itu adalah Rp500.000. Jika iya, maka akan keluar variabel diskon itu Rp50.000. Nah, jika ternyata dia itu member, tapi total belanjanya itu nggak sampai Rp500.000, tetap dapat diskon, yaitu Rp25.000. Nah, bagaimana kalau bukan member? Kalau bukan member, ternyata diskonnya nggak sebanyak itu ya. Diskonnya ini paling besar aja Rp10.000 jika lebih dari Rp200.000 belanjanya. Tapi kalau misalkan kurang dari Rp200.000, tidak dapat diskon sama sekali. Nah, jadi kondisi jika ternyata kondisi kartu equals Y, maksudnya apakah dia punya kartu, ternyata jawabannya T, gitu ya, maka semua if else di dalamnya kartu equals Y ini tidak akan dicek, maka akan langsung ke else yang dicek. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah flowchart pemilihan ya. Tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa pemilihan itu menggunakan shape condition. Ya, kalau di dalam flowchart ada beberapa kondisi, di sini akan dicek kondisi 1 sampai dengan kondisi ke X. Jika kondisi ke X tidak juga ternyata memenuhi, maka yang akan dieksekusi adalah pernyataan yang ada di dalamnya else. Atau misalkan kita pakai switch case, default ya yang digunakan. Nah, kita beranjak ke bab berikutnya ya, tentang perulangan. Nah, perulangan ini menarik. Ternyata perulangan ini di dalam lambang flowchart, dia juga sebetulnya menggunakan shape-nya condition juga, gitu ya. Nah, pertama kali yang akan dipelajari ya sintaksisnya di dalam perulangan itu, kita bisa menggunakan for. Nah, selain for kira-kira apa? Apakah masih ingat? Kita bisa menggunakan while, bisa juga menggunakan do while. Ya, ini salah satu implementasi jika kita menggunakan for. Ya, itu ada perulangan mulai dari I sama dengan 1 sampai dengan I kurang dari sama dengan N, di mana N-nya itu adalah 5. Berarti ada 1 sampai 5. Nah, jika atau if I tidak sama dengan N ya, jika misalkan tidak sama dengan N itu berapa? 6 misalkan gitu ya, maka kita printkan, tapi kita printkan plus ya, maksudnya itu jika I tidak sama dengan N ya, mungkin nggak sih kalau misalkan dia mencapai angka 6? Tidak ya, karena perulangan ini hanya dilakukan mulai dari 1 sampai dengan 5, jadi dia tidak mungkin ada di angka 6 ya. Tadi saya sempat salah mengucapkan angka ya. Jadi angka berapakah ya di antara 1 sampai 5 di mana I itu tidak sama dengan N atau 5 ya, bisa jadi 1, 2, 3, 4 ya. Selama I-nya itu masih 1, 2, 3, 4 ya, maka kita harus mencetak angka I diikuti tanda plus ya. Mulai dari I 1 dulu ya, berarti 1 plus terus looping lagi. Sekarang I-nya naik kan ya, karena itu increment, berarti 2. Apakah 2 itu tidak sama dengan N? Iya.
maka ditulislah, dicetaklah 2 plus gitu lagi. Berarti sampai sekarang 5 misalkan ya, tadi kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau sudah 5 dicek sama dia, apakah 5 itu tidak sama dengan 5? Oh, ternyata sudah tidak masuk if yang itu ya, maka yang dieksekusi adalah else. Jadi, kalau sudah 5, sudah sampai angka 5, maka akan dicetak 5 sama dengan. Berarti yang tadi kan berurutan ya, dari 1 plus 2 plus 3 plus, tapi khusus sampai 5, bukan plus lagi, tapi 5 sama dengan, maka hasilnya yang akan dicetak. Dimana hasil ini sebetulnya tadi sudah ada di rumus yang di atasnya if malah. Setiap perulangan ya, hasilnya itu akan disimpan ya di dalam variabel namanya hasil dan dijumlahkan dengan angka i di perulangan selanjutnya. Ya, maka hasilnya adalah 15. Kita lanjut ya selanjutnya. Nah, ini adalah sintaks looping dengan while. Nah, kalau sintaks looping dengan while, pertama inisialisasi itu berada di atasnya while, kemudian kita mengetikkan kondisi dan statement yang diulang, kemudian ada iterasi di bawahnya, setelah itu tutup kurung. Oke. Nah, while ini akan terus dijalankan selama perulangannya kondisinya adalah true. Ya. Nah, contohnya ini ada inisialisasi kan ya tadi awal, ada kondisi ya. Ini juga ternyata ada pemilihan di sini ya, kemudian dia ada suatu cetak angka, kemudian dia ada iterasinya. Berarti ini kira-kira apa? Mencetak angka mulai dari angka 1 sampai maksimal 10, ternyata yang dicetak itu adalah genap dan increment ya, iterasinya. Nah, kalau do while, nah nanti akan saya beritahukan kapan sih kita pakai while, kapan kita pakai for, kapan kita pakai do while. Nah, kalau do while ini spesial. Do while itu adalah perulangan yang pasti dilakukan minimal 1 kali. Tapi kalau for dan juga while belum tentu. Ya, karena inisialisasi dilakukan pertama, masih mirip ya sama while, cuma di atasnya do ya. Kemudian do, statement yang akan diulang ditulis dulu. Nah, barulah dia tahu iterasi dan kondisi berhentinya kapan, itu baru terakhir diberitahukannya. Nah, maka dari itu do while itu adalah perulangan yang minimal dia akan dijalankan 1 kali. Nah, ini contohnya. Kalau seperti ini, maka otomatis sistem outprint i itu akan dicetak minimal 1 kali. Ya. Tapi jika ternyata kondisinya i-nya sudah 4, maka dia akan di break. Ya, di break artinya dia ya sudah keluar dari perulangan ini gitu. Oke, sebelum kita masuk ke looping bersarang, akan saya sampaikan dulu bahwa di saat kita perulangan itu sudah jelas ya, jalannya sampai berapa, itu kita lebih baik bisa pakai for. Contohnya, kalau kita menggunakan array, meskipun array akan dibahas nanti ya. Kenapa? Karena array itu length daripada array atau size-nya itu sudah pasti ya. Oke, maka kita bisa menggunakan for. Nah, tapi kalau misalkan ya perulangan itu belum tentu akan dieksekusi atau tidak, ya pernyataannya itu akan dieksekusi atau tidak. Tapi kita juga tidak tahu sebetulnya berhentinya sampai kapan ya kondisi true-nya, maka kita bisa menggunakan while. Tapi jika minimal perulangan itu harus 1 kali dilakukan, itu kita juga bisa menggunakan do while. Ya, sekarang kita masuk ke perulangan bersarang. Kalau perulangan bersarang, ini contohnya yang pertama adalah for dalam for. Nah, kalau ini berarti kita bisa mencetak seperti bentuk baris dan kolom, meskipun ini bukan array ya. Jadi nanti base cetaknya itu seperti bentuk persegi gitu ya. Meskipun sebetulnya bentuknya ya bisa tidak berwujud persegi ya. Untuk segitiga bisa, kemudian untuk angka juga bisa gitu. Ya. Yang jelas dia tidak hanya 1 baris begitu saja. Oke, kita lanjut. Jika while bersarang ya fungsinya juga sama sih, cuman sesuai yang saya sebutkan tadi, kita harus memilih antara for
while dan do while itu tidak salah pilihan. Ya. Ini adalah contoh jika do while-nya bersarang. Ya, jadi di dalam do while, di dalam kurungnya do while itu ada do while. Untuk flowchart perulangan, ya, tadi sudah saya sampaikan juga bahwa flowchart perulangan itu menggunakan base condition, ya, ada kondisi true atau false. Nah, bedanya apa dengan pemilihan? Bedanya dengan pemilihan, di bawahnya condition pasti ada statement yang akan diulang, kemudian ada iterasinya dan akan ada panah kembali ke kondisinya itu. Ya, di kondisi false itu artinya adalah perulangan itu sudah selesai. Ya, maka dia akan panahnya atau arrow-nya itu akan menuju end. Nah, kita sudah masuk di bab berikutnya, yaitu array. Ya, array itu adalah satu variabel, satu nama yang dia itu bisa menyimpan banyak nilai. Tetapi array ini memiliki nilai yang homogen, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita membuat variabel array itu tipenya adalah integer, berarti semua nilai, kan nilainya bisa banyak tadi ya, yaitu integer semua. Misalkan string, ya berarti string semua. Gitu. Nah, untuk deklarasi array, kita perlu menuliskan tipe data, ya. Kemudian jangan lupa kurung siku dan nama array. Nah, peletakan kurung sikunya ini sebetulnya ada beberapa opsi. Ada yang setelahnya variabel baru kurung siku, ada yang setelahnya tipe data kurung siku baru variabel. Itu terserah, sama-sama betulnya. Tapi kalau saya biasanya menggunakan yang tipe data, nama variabel barulah kurung siku untuk array, ya. Nah, instansiasi objek, jangan lupa jika instansiasi itu selalu punya keyword new, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita menginstansiasi berarti harus ada nama array-nya, kemudian sama dengan new, tipe data, dan juga jumlah elemen. Ya, tadi kan sudah saya sampaikan juga bahwa jumlah elemen, indeks, length daripada array itu sudah ditulis di atas sendiri ya daripada program. Nah, ini adalah contoh variabel array, yaitu namanya array langsung diinisialisasi dengan angka 33 sampai angka 6 ya. Kemudian ada variabel baru yang dibuat, variabel tunggal ya, ini bukan array, namanya total. Nah, ini tujuannya apa kira-kira? Tujuannya adalah ingin menjumlahkan seluruh angka yang ada di dalam array. Kita bisa menggunakan perulangan. Nah, perulangannya itu sebetulnya buat apa sih? Perulangan itu untuk mengambil nilai array di setiap posisi atau di setiap indeksnya. Maka I sama dengan 0 sampai I kurang dari array.length itu sebetulnya adalah indeks daripada array. Kan startnya kita mulai dari 0 ya kalau array. Maka nanti total kan masih 0 awalnya. Array pada indeks ke 0, 33. Nah, berarti total awalnya adalah 33. Kemudian ditambah dengan indeks ke 1. Karena kan iterasi ya sudah ya, udah increment naik. Indeks ke 1 berapa isinya? 4. Berarti 33 tambah 4, 37. Oh, terus sekarang naik lagi. I-nya jadi 3. Berarti 37 ditambah 5. Begitu selanjutnya. Jadi sampai dicetak totalnya adalah 77. Array satu dimensi. Kalau array satu dimensi, dia memiliki kurung siku hanya satu pasang ya. Nah, cara pendeklarasian dan instansiasinya bisa seperti itu ya. Ini sebenarnya tadi juga sudah dicontohkan ya, array satu dimensi. Nah, bagaimanakah dengan array 2 dimensi? Kalau array 2 dimensi, cirinya dia punya 2 pasang kurung siku, ya. Di cara pendeklarasiannya sama, ada beberapa opsi tadi. Tapi kalau yang sering saya gunakan itu adalah tipe data dulu, nama array, baru kurung sikunya. Di dalam kurung siku itu, setelah instansiasi objek array, bisa kita tuliskan length-nya, ya. Nah, kalau array 2 dimensi dia punya posisi baris dan juga posisi kolom ya. Tapi kalau misalkan array 1 dimensi dia hanya berisi 1 baris saja ya. Atau dengan kata lain dia berbentuk seperti vektor. Nah, mendeklarasikan array 2 dimensi tadi sudah sempat disampaikan.
contohnya yang paling bawah itu yang dicontoh, itu sudah campuran antara deklarasi dengan instansiasi ya. Kalau deklarasinya saja yaitu tipe data bisa diikuti dengan kurung siku 2 pasang ya, karena ini adalah 2 dimensi, dan nama variabel array-nya sama dengan, nah ini instansiasinya, new tipe data diikuti dengan length baris dan length kolom daripada array 2 dimensi tersebut. Ini adalah contoh untuk menghitung rata-rata array 2 dimensi ya. Ini akan sedikit saya singkat ya, karena saya yakin anak-anak sudah paham ya, karena materi array kan bukan materi akhir-akhir ya. Ini hanya review. Pertama di sini, kira-kira di sini kan ada nested loop nih. Kenapa? Ya karena memang array 2 dimensi. Dia butuh nested, butuh perulangan bersarang. Yang satunya itu mengurusi indeksnya baris, yang satunya itu mengurusi indeksnya kolom gitu. Nah, ini intinya adalah untuk memasukkan nilai di setiap posisi indeks baris dan kolom array. Maka dari itu dia pakai scanner. Nah, setelah dimasukkan itu, kemudian dia langsung ngapain ini? Menjumlahkan ya secara kumulatif. Nanti disimpan di variabel yang namanya total. Nah, yang nested loop yang ada di bawah ternyata ini digunakan untuk apa, anak-anak? Untuk tahu nilai apa kira-kira? Apakah itu untuk mengetahui nilai rata-rata? Apakah di situ? Nah, jangan lupa ya, kalau modelnya titik 2 begini, ini artinya kita menggunakan for each. Nah, jadi berdasarkan rating dan rate itu ya, kita bisa mencetak dulu. Jadi fungsinya yang ini ya, itu sebetulnya untuk mencetak dulu isi daripada array yang sudah diinputkan di nested loop yang sebelumnya. Nah, rata-ratanya di mana? Nah, rata-ratanya ngitungnya ada di bawah ini. Tadi kan total sudah diketahui ya, maka tinggal dibagi saja dengan jumlah baris dan kolomnya. Nah, baris dan kolom itu bisa diketahui dari ratings length dikali dengan ratings 0 length. Apa ini artinya? Kalau ini adalah length-nya baris, kalau ini adalah length-nya kolom. Ya, maka outputnya akan ketemu. Kita lanjutkan ya. Oh, sekarang langsung masuk di fungsi. Nah, fungsi ini ternyata sangat penting ya, karena di dalam fungsi itu program itu akan bisa berbentuk modular ya. Jadi kalau misalkan semuanya hanya ditulis di main function saja, yang terjadi adalah pada saat ingin memperbaiki atau mengembangkan program itu akan sangat kebingungan. Karena program yang semakin lama semakin panjang ya baris programnya. Maka dengan fungsi yang bersifat modular itu akan bisa diatasi. Deklarasi fungsi ya, kita harus pada saat karena kita belum mempelajari object oriented programming, maka kita harus menambahkan static di depannya agar fungsi itu bisa langsung diakses ya. Kemudian tipe data, kemudian nama fungsinya ya, jangan lupa itu ditulis. Ya, tipe data kembalian kalau di sini, tapi jangan bingung ya. Kalau fungsi yang tidak memiliki return value atau kembalian, maka dia ditulis dengan void. Ya, itu. Setelah ini ada pembuatan fungsi. Nah, itu yang pertama. Static void beri salam. Berarti nama fungsinya yang mana? Nama fungsinya adalah beri salam. Kemudian void itu apa? Tipe data kembaliannya, tapi tidak memiliki return value karena dia void. Ya. Kemudian di dalam fungsi itu isinya apa? Nah, fungsi ini akan kita panggil di dalamnya public static void main. Cara manggilnya kalau fungsi gimana? Bisa langsung kita ketikkan nama fungsinya, buka kurung tutup titik koma. Oke, kita lanjutkan ya. Void tidak memerlukan return karena tidak memiliki tipe data kembalian ya. Kemudian selain void itu apa? Bisa integer, bisa double, bisa string. Itu perlu ya return value. Nah, dari dalam fungsi kita juga biasa menggunakan membagi variabel menjadi dua, yaitu variabel lokal dan variabel global. Kalau variabel lokal ya, hanya bisa diketahui di dalam fungsi itu aja, bisa diaksesnya juga hanya di dalam fungsi itu. Tapi kalau variabel global, yang namanya global kan jangkauannya lebih luas ya, dia bisa diakses di semua fungsi. Ya.
Ini adalah contohnya pembuatan fungsi dengan parameter. Nah, ternyata entah itu fungsi dengan nilai kembalian atau fungsi tanpa nilai kembalian, itu ternyata setiap fungsi-fungsi tersebut bisa memiliki parameter atau tidak memiliki parameter. Kalau memiliki parameter, contohnya apa? Di dalam kurungnya, ya, itu ada variabelnya. Nah, variabel di dalam kurungnya fungsi itu namanya adalah parameter. Terus setelah itu cara memanggil fungsi dan memberi nilai parameter, jangan lupa ya, itu ada di dalam main ya. Maka caranya bagaimana? Karena luas persegi itu adalah fungsi dengan nilai kembalian ya, maka outputnya itu akan saya lempar ke variabel yang namanya luasan. Maka luas persegi ya, nama fungsinya dipanggil luas persegi dengan inputan parameter 6. 6 itu apa? Masuk di dalam sisi ya. Maka sisi itu diisi dengan angka 6. Nah, maka nanti hasilnya return luasnya akan masuk di variabel yang namanya luasan di dalam main. Yang dieksekusikan main ya kalau Java ya. Nah, ini adalah contoh penempatan variabel global dan juga variabel lokal. Di dalam kelas ya, yang namanya fungsi 1, maka dituliskanlah variabel global dengan cara menambahkan statik ya, sesuai yang kita pelajari semester kemarin. Kemudian ada tipe data ya, kemudian bisa kita isi nilainya dari suatu variabel. Kemudian itu ada kali, tambah, nah itu semuanya adalah fungsi. Ternyata di dalam fungsi kali itu ada variabel namanya hasil kali. Nah, hasil kali ini lokal. Artinya tambah itu nggak kenal sama variabel hasil kali. Yang dikenali sama fungsi kali, dikenali sama fungsi tambah, itu variabel yang mana? A, B, C itu kali paham, tambah juga kenal gitu ya. Tapi kalau variabel hasil tambah dipanggil di fungsi kali nggak bisa ya, karena itu adalah variabel lokal, tidak bisa secara langsung dipanggil. Nah, untuk pengeksekusian fungsi entah itu kali atau tambah itu selalu harus melalui public static void main ya. Nah, ini ada lagi variable length argument atau varargs. Nah, kalau varargs ini bagaimana kemarin? Dia itu bisa berisi parameter yang belum jelas ya. Isinya itu ada berapa gitu. Kayak misalkan itu in titik A. Nah, artinya A ini bisa jadi beda-beda isinya ya. A itu bisa berisi 2 angka, itu coba dilihat yang di public static void main yang di bawah. Kan itu fungsinya namanya tampil ya. Jadi A itu bisa berisi 2 angka, A itu bisa berisi 5 angka, atau malah nggak ada angkanya. Ya. Tapi kalau yang string str itu kan bukan varargs ya. Jadi otomatis dia adalah satu parameter sendiri yang dia sudah pasti isinya 1. Karena dia bukan array, bukan apa. Nah, yang paling spesial dari fungsi ya, ternyata ada yang namanya fungsi rekursif, fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Nah, fungsi rekursif ini ternyata bisa juga digunakan untuk perulangan. Ya, jadi kalau misalkan perulangan biasa yang pakai for, while, do while itu namanya iteratif. Tapi kalau fungsi rekursif dia menggunakan fungsi untuk perulangan. Nah, bagaimanakah membuat fungsi rekursif? Yang jelas pertama ini studi kasusnya pakai faktorial ya. Kita harus tahu base case-nya. Artinya kalau tidak ada base case ya, kita nggak akan tahu ini berhentinya sampai kapan gitu. Kemudian, nah recursion call, nah itu tahapan yang harus dilakukan. Kalau misalkan contohnya ya untuk faktorial kan ada perkalian bersusun gitu ya antar angka dan itu menurun. Nah itu kita letakkan prosesnya di recursion call. Coba dilihat, ini ada flowchart ya, pembuatan fungsi yang memanggil dirinya sendiri ya. Fungsi rekursif khusus untuk studi kasus faktorial. Pertama, di dalam main ada deklarasi angka, hasil, kemudian ada inputan angka, ada proses. Itu kan ada predefined proses ya, artinya proses itu dijelaskan di flowchart tersendiri. Oh, berarti ini fungsi, sudah jelas ya. Kemudian di dalam predefined proses tadi dibuat flowchart tersendiri namanya faktorial. Nah, karena di situ ada suatu perulangan ya, maka dia menggunakan shape condition di sana
Maka angka itu akan dikalikan secara terus-menerus, tapi dengan angka yang tambah berkurang sedikit demi sedikit, ya. 1 demi 1 maksudnya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 dan seterusnya. Oke, sepertinya untuk materi review dasar pemrograman sudah cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di materi selanjutnya.